Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman beneran yang kita rasakan pada saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan saya, Anestra Putri Fauzia, sebagai moderator dan pemateri, beserta Alia Sabita, Anggi Ananda Putri, dan Alia Atsyillah Syahni. Untuk diskusi kita pada siang hari ini, yaitu akan membahas tentang sistem pencernaan manusia, yang dimana untuk pemaparan materi yang pertama akan saya paparkan. Baik, untuk pengertian sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diolah di dalam organ pencernaan manusia, dimulai dengan pemasukan makanan dari luar pencernaannya, penyerapan bahan-bahan yang dapat diserap, dan menghilangkan sisa-sisa pencernaan dan membuang sisa zat metabolisme dalam tubuh. Adapun menurut beberapa ahli, menurut Nur Cahyono, sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem di dalam tubuh manusia yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diolah di dalam organ pencernaan manusia, dimulai dengan pemasukan makanan dari luar, pencernaannya, penyerapannya, bahan-bahan yang dapat diserap, dan menghilangkan sisa-sisa pencernaan pada manusia, pencernaan melalui organ pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir hingga anus. Menurut Handajani, pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik adalah proses pencernaan di mana artikel makanan yang besar terlebih dahulu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis di perut dan di tenggorokan. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang menggunakan bahan kimia dalam bentuk tubuh, mengubah bentuk makanan semula yang besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Jadi pengertian beberapa ahli dan secara umum bahwa sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diolah di dalam organ pencernaan manusia, dimulai dengan pemasukan makanan dari luar pencernaannya, penyerapan bahan-bahan yang dapat diserap, dan menghilangkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, pencernaan terjadi melalui organ pencernaan yang dimulai di mulut dan berakhir di anus. Setelah itu, hasil pencernaan diserap, sedangkan sisa pencernaan dikeluarkan melalui organ ekskresi khusus, yaitu melalui dua jenis proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Anggi. Kepadanya saya persilahkan. Maaf, untuk pemaparan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Alia Sabita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang organ yang bekerja di dalam sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Yang pertama yaitu gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus,
sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Lidah juga membantu mendorong makanan di dalam proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Ludah berfungsi untuk pembentukan pembentukan bolus makanan dan berperan sebagai pelumas untuk mempermudah proses penelan makanan. Lanjut moderator. Yang kedua, organ yang bekerja di dalam sistem pencernaan. Eh, TK atau faring. TK atau faring merupakan pertemuan saluran pernafasan antara rongga hidung dan tenggorokan, dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Lubang yang menuju tenggorokan disebut glotis dan ditutup oleh klip yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Elias Nasabita. Selanjutnya untuk pemaparan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Alia Azila Shani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi tentang organ-organ dari pencernaan. Yang ketiga yaitu organ yang bekerja dalam sistem pencernaan, yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi dari esofagus sendiri adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerak kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Di pangkal leher terdapat dua saluran, yaitu batang tenggorokan dan kerongkongan. Batang tenggorokan merupakan saluran pernafasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kedua saluran ini dipisahkan oleh sebuah katup. Katup akan menutup ketika sedang makan dan akan terbuka ketika sedang bernafas. Inilah sebabnya dianjurkan untuk tidak berbicara ketika sedang makan, sebab dapat menimbulkan tersedak. Panjang dari kerongkongan yaitu kira-kira 20 cm. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur. Makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Lanjut, moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah lambung. Lambung atau ventriculus, yaitu kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga mulut. Lambung sendiri sering pula disebut perut besar atau kantung nasi. Lambung terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian atas, yaitu kardia, bagian bawah tengah yang membulat, yaitu fundus, dan bagian bawah, yaitu pilorus. Fungsi dari lambung adalah sebagai yang pertama, yaitu sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang kedua yaitu dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dan dalam lambung dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga yaitu permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Yang keempat, pada bayi, lambung menghasilkan dua enzim, yaitu renin, yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecahkan lemak dalam susu.
Adapun enzim yang dihasilkan oleh lambung yaitu yang pertama enzim gastrin, yaitu salah satu hormon penting yang diproduksi oleh sel G dalam lambung. Fungsi enzim yang satu ini yaitu merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Ya, yang kedua yaitu enzim pepsin. Pepsin disekresikan oleh perut untuk memecahkan protein menjadi peptida atau kelompok yang lebih kecil dari asam amino yang diserap atau dipecah lebih lanjut di usus kecil. Dengan kata lain, fungsi enzim pepsin yaitu memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu enzim mucin. Selain dua hal yang disebutkan sebelumnya, ada pula enzim lain yang dihasilkan oleh lambung, yaitu enzim mucin. Fungsi dari enzim mucin yaitu melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Enzim ini dihasilkan dari sel mukosa di permukaan dalam lambung. Yang keempat yaitu asam klorida atau HCl. Fungsi dari enzim ini adalah yang pertama untuk memecah protein dalam makanan. Yang selanjutnya yaitu asam klorida juga bertugas untuk melawan serangan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Yang selanjutnya fungsi enzim ini yaitu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama eh, usus 12 jari atau duodenum yang panjangnya sekitar kurang lebih 25 cm. Yang kedua yaitu jejenum atau usus kosong yang panjangnya sekitar 2-5 cm. Yang ketiga yaitu ileum, yaitu usus penyerap dengan panjang kurang lebih 3-6 meter. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Adapun enzim yang berada di usus halus yaitu yang pertama enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat yaitu enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kelima, enzim enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya, organ yang keenam yaitu usus besar. Makanan yang tidak dicerna pada usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lender akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini akan membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang ketujuh yaitu rektum dan anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut dengan anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Gas dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia Cilasyani yang telah memaparkan materi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anggi Ananda Putri. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi bagi tubuh serta membantu pertumbuhan dan perbaikan sel yang rusak atau regenerasi. Saluran pencernaan mengkonversi makanan yang manusia konsumsi menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti glukosa atau gula, asam amino yang membentuk protein, atau asam lemak yang membentuk lemak. Bahan makanan yang sudah diurai menjadi nutrisi lebih sederhana, kemudian diserap ke aliran darah oleh usus halus. Nutrisi ini kemudian didistribusikan ke seluruh sel tubuh. Saluran cerna bermula dari mulut dan berakhir di anus yang keseluruhannya berbentuk seperti tabung yang memiliki lapisan otot. Sistem pencernaan manusia telah dirancang sempurna dan unik untuk mengolah sebuah makanan yang diterima. Jadi, makanan yang masuk akan diubah menjadi nutrisi dan digunakan tubuh sebagai energi atau stamina. Inilah langkah-langkah atau metode urutan pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan masuk ke mulut itu merupakan awal dari saluran pencernaan pada manusia. Makanan yang diterima akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil agar usus mencernanya lebih mudah dan lebih berfungsi mendorong makanan dan lidah berfungsi mendorong makanan dalam mulut untuk masuk ke organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Proses mekanis mulut dilakukan oleh gigi, dilembabkan oleh air liur hingga mudah untuk dikunyah. Air liur pada mulut akan bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahannya menjadi bentuk yang dapat diserap tubuh. Air liur memiliki enzim, amilase, tialin, dan maltase yang mencerna makanan secara kimiawi sehingga karbohidrat diurai menjadi gula. Setelah ditelan, kontraksi otot esofagus mendorong makanan ke lambung. Setelah dari mulut, maka makanan masuk ke kerongkongan, di mana kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan, di mana makanan yang kita makan itu berukuran besar, sedangkan saluran kerongkongan kita itu hanya kecil. Jadi untuk masuk makanan dari mulut ke lambung itu, maka kerongkongan melakukan gerak peristaltik, di mana saluran kerongkongan itu akan berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi dari kerongkongan adalah mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong. Dan di sini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk-aduk makanan menjadi lebih halus seperti bubur. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung, di mana getah lambung memiliki 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung untuk memungkinkan pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Makanan kemudian diteruskan ke usus melalui katup kedua menuju ke bagian duodenum atau pintu masuk makanan ke usus halus. Selain sebagai wadah penerima makanan, lambung menjadi penggiling segala asupan yang diterima tubuh. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan secara mekanis oleh
Selanjutnya, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus, di mana usus halus adalah usus terpanjang yang memiliki panjang 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum itu berukuran 25 cm, di mana berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Di dalam pankreas terdapat enzim, yaitu enzim amilase yang mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Sedangkan di getah empedu, itu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Setelah dari usus 12 jari, makanan masuk ke usus kosong atau jejunum, yang berfungsi sebagai penghubung, sebagai pencernaan lanjutan dari usus 12 jari. Dan yang terakhir, makanan masuk ke usus penyerapan, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus penyerapan berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, makanan dialirkan ke aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Setelah dari usus halus, maka makanan lanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Akhir dari sisa-sisa makanan tersebut berbentuk feses atau buangan atau tinja manusia. Setelah dari usus besar, maka makanan masuk ke rektum, di mana rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara. Rektum itu berfungsi untuk sebagai penerima kotoran dari usus besar, kemudian usus besar akan memberikan sinyal melalui saraf bahwa seseorang perlu buang air besar atau BAB untuk mengeluarkan kotoran atau feses. Ketika sesuatu gas atau tinja masuk ke dalam rektum, sensor akan mengirim pesan ke otak. Otak kemudian memutuskan apakah isi kotoran tersebut bisa dikeluarkan atau tidak. Jika bisa, sphincter atau otot rileks dan rektum berkontraksi mengeluarkan isinya menuju anus. Dan anus adalah lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Anus terdiri dari sejumlah otot besar panggul dan 2 sphincter anal atau otot internal dan eksternal. Lapisan anus di bagian atas dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Ini memberitahu tubuh apakah isinya cair, gas, atau padat. Sedangkan otot dasar panggul memiliki sudut antara rektum dan anus yang memecah feses keluar ketika tidak dalam waktunya. Sementara itu, seseorang yang sedang mengejan ketika BAB mengandalkan otot sphincter eksternalnya. Sekian pemaparan dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, Anggi Ananda Putri. Untuk sesi yang pertama, pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai. Kemudian kami akan membuka sesi yang kedua, ialah penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan.
Masih ada toh. Maaf, materinya ternyata masih ada. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Alias Nasabita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu patofisiologi. Gangguan derajat gerakan usus yang mengakibatkan perasaan tidak enak, abdomen, nausea, dan akhirnya muntah-muntah. Manifestasi ini merupakan keluhan utama penderita gangguan saluran pencernaan. Yang kedua, diare. Diare merupakan peningkatan pergerakan dan perasaan nyeri kejang. Yang ketiga, nyeri. Nyeri paling hebat ditimbulkan oleh penyumbatan aliran isi sel cerna normal, misalnya tumor, volvulus, dan usus. Yang keempat, pendarahan. Pendarahan yang terjadi dapat mengakibatkan kehilangan darah atau muntah darah. Kemudian hematosesia yang berarti tinja mengandung darah segar. Melena atau tinja yang berwarna hitam seperti karena darah yang telah berubah. Lanjut. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan di mulut. Yang pertama, deformitas. Deformitas seperti bibir sumbing. Yang kedua, infeksi. Infeksi tersebut yaitu abses pada mulut, gigi, dan infeksi jamur sariawan. Yang ketiga, ulkus mulus. Ulkus mulus yaitu berarti bau mulut. Yang kelima, kista. Kista yang berisi cairan kental di dinding pipi atau dasar mulut. Yang terakhir, benjolan. Benjolan merupakan rasa sakit yaitu selama 3-4 minggu yang dimulai dengan tanda-tanda leukoplakia. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Alias Nasabita. Untuk selanjutnya, pemaparan materi berikutnya akan dipaparkan oleh Alia Atsila Syahni. Kepadanya saya persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membaca materi terkait gangguan pada sistem pencernaan esofagus. Yang pertama yaitu struktur otot yang bisa menimbulkan gangguan menelan dan sakit dada, yaitu disfagia. Yang kedua yaitu mempunyai sphincter untuk mencegah isi lambung naik ke oesophagus. Yang ketiga, defek kongenital yaitu atresia esophagus, kontriksi esophagus. Yang keempat, infeksi dan inflamasi yaitu infeksi herpes simplex, candidiasis, bisa juga akibat imunosupresi. Yang kelima yaitu esophagitis, yaitu non-infeksi umum akibat reflux isi lambung, bisa juga korosif atau akibat kimia kaustik. Esophageal struktural. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan di lambung. Yang pertama yaitu infeksi. Asam lambung berguna juga untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Infeksi timbul bila daya tahan ini terganggu akibat gastro atau estetis infeksi. Yang kedua yaitu tumor. Kanker lambung, tumor atau kanker lambung. Gejala umum sulit dibedakan dengan indigestion. Sering ditemukan setelah ada metastasis yang tak ganas. Yang ketiga yaitu ulcerasi atau memboro, timbul akibat asam lambung yang berlebih. Pertahanan permukaan lambung oleh sekresi lambung, selaput lendir yang ada, dan kecepatan regenerasi lapisan sel ini cukup kuat menjaga kerusakan. Pengaruh yang mengganggu keseimbangan ini bisa menimbulkan kerusakan. Yang keempat yaitu ulcus pecticum atau tukak lambung. Bisa diakibatkan oleh stres, cedera berat atau luka bakar, kecelakaan atau post-operasi, dan infeksi berat. Kadang timbul tanpa kausa jelas. Obat aspirin dan alkohol juga mengganggu selaput lendir lambung. Yang kelima yaitu autoimun. Timbul akibat selaput lendir lambung tidak mampu menghasilkan faktor intrinsik yang diperlukan untuk absorpsi. Yang keenam yaitu gangguan lainnya. Pelebaran lambung yang bisa akibat ulcus pepticum dan pyloric stenosis. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan di usus. Yang pertama yaitu defek kongenital, yaitu atresia stenosis vulvolis, blokade oleh mukonium pada bayi baru lahir. Yang kedua yaitu infeksi dan inflamasi. Yang ketiga yaitu tumor. Yang keempat, gangguan aliran darah, dan yang kelima, obstruksi. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan di pankreas. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Yang kedua, tumor atau kanker. Yang ketiga, keracunan obat-obatan. Yang keempat, infeksi. Yang kelima, trauma. Yang keenam, autoimun dan penyakit lainnya. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia Acila Syani. Untuk pemaparan materi selanjutnya tentang cara menjaga kesehatan sistem pencernaan akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ialah makan diet tinggi serat.
Mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan kaya biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan dapat meningkatkan kesehatan pencernaan kita. Selain itu, juga membantu mencegah atau mengobati berbagai kondisi pencernaan seperti divertikulosis, fasir, dan sindrom iritasi usus besar, serta mempertahankan berat badan yang sehat. Yang kedua ialah konsumsi serat yang tidak larut dan larut. Sangat penting untuk mengkonsumsi kedua jenis serat karena mereka membantu memperlancar sistem pencernaan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga ialah batasi makanan yang tinggi lemak. Secara umum, makanan yang berlemak cenderung memperlambat proses pencernaan, membuat Anda lebih rentan mengalami sembelit. Makan makanan berlemak bersama makanan berserat tinggi akan lebih mudah dicerna. Selanjutnya, pilih daging tanpa lemak. Protein adalah bagian penting dari diet sehat, tetapi potongan daging berlemak dapat menyebabkan pencernaan tidak nyaman. Saat kita makan daging, pilih potongan tanpa lemak seperti daging ayam tanpa kulit. Selanjutnya, masukkan probiotik ke dalam makanan. Probiotik adalah jenis bakteri yang sehat yang secara alami dan disalurkan pencernaan yang membantu menjaga kesehatan tubuh dengan mengurangi efek dari diet yang buruk, antibiotik dan stres. Selain itu, probiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrisi, dapat membantu memecah laktosa, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Konsumsi sumber probiotik yang baik seperti yogurt, rendah lemak dan atau kefir setiap hari. Selanjutnya, makan sesuai jadwal. Mengkonsumsi makanan dan cemilan secara teratur dapat membantu menjaga sistem pencernaan tetap prima. Jadi, coba sarapan, makan siang, makan malam, dan makan ringan sekitar jam yang sama setiap hari. Selanjutnya, tetap terhidrasi. Minum banyak air untuk kesehatan pencernaan Anda. Serat menarik ke usus besar untuk membuat tinja yang lebih lunak dan lebih besar yang memungkinkan mereka untuk lewat dengan lebih mudah. Selanjutnya, abaikan kebiasaan buruk seperti merokok yang menyebabkan kafein berlebihan dan alkohol. Minuman keras, kopi, dan rokok dapat mengganggu fungsi sistem pencernaan Anda dan menyebabkan masalah seperti bisul, perut, dan mules. Selanjutnya, berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur membantu makanan bergerak melalui sistem pencernaan dan mengurangi sembelit. Olahraga juga dapat membantu untuk mempertahankan berat badan yang sehat, yang bagus untuk kesehatan pencernaan. Jadikan latihan olahraga teratur menjadi jadwal mingguan untuk Anda. Selanjutnya, yang terakhir ialah kelola stres. Terlalu banyak stres atau kecemasan dapat menyebabkan sistem pencernaan untuk bekerja lebih keras. Temukan kegiatan yang mengurangi stres yang bisa dinikmati dan dipraktikkan secara teratur. Selanjutnya, mengkonsumsi probiotik. Probiotik dapat membantu meningkatkan flora usus yang dapat membantu menjaga sistem pencernaan untuk berfungsi dengan baik. Yang terakhir ialah berolahraga. Olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke sistem pencernaan yang dapat membantu pencernaan makanan dengan baik. Berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi kembung dan kelebihan dari gas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin pemaparan tersebut materi terakhir dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, untuk selanjutnya sesi yang ketiga ialah tanya jawab yang akan dilakukan di grup WhatsApp.
yang akan dilakukan di grup. Yang akan dilakukan di grup WhatsApp. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita lanjutkan di grup WhatsApp. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.